Syahdan pada zaman dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan, yang dipimpin oleh seorang raja adil dan bijaksana bernama Prabu Rakata. Beliau mempunyai dua orang putra, yang paling sulung bernama Raden Sundana dan adiknya bernama Raden Tapabaruna. Pada masa itu Pulau Jawa dan Sumatera masih bersatu. Suatu hari sang Prabu memanggil kedua putranya. Beliau menyampaikan niatnya untuk mulai menyepi bertapa brata. Karena usianya mulai beranjak tua dan kedua putra sudah cukup umur untuk diangkat menjadi raja. Akhirnya sang Prabu membagi kedua wilayah kerajaannya kepada kedua putranya, agar tidak ada yang merasa dianaktirikan atau dianggap lebih baik. Dan kedua putranya pun menerima keputusan ayahandanya dengan senang hati. Raden Sundana mendapat bagian kerajaan ke arah timur, sedangkan adiknya Raden Tapabaruna mendapat bagian ke arah barat. Sang Prabu pun berangkat setelah menyelesaikan pembagian wilayah kekuasaan kerajaannya kepada kedua putranya. Tidak membawa banyak perbekalan, sang Prabu Rakata berangkat, hanya membawa sebuah guci pusaka yang selama ini selalu setia menemani dirinya selama menjadi raja. Tanpa terasa waktu pun terus berjalan. Sudah tahun ke-6 sang Prabu Rakata menyepi bertapa brata menjadi seorang resi. Dari waktu ke waktu kekuatan ilmunya semakin tinggi dan kewaskitaannya pun semakin tajam. Hidup semakin terasa nyaman dan damai. Jauh dari urusan dunia dan hiruk-pikuk kehidupan yang terkadang menjadi beban pikirannya selama menjadi raja. Hingga tiba suatu hari beliau mendapat kabar yang tidak mengenakan hatinya. Telah datang kepadanya seorang abdi kerajaan yang setia mengabarkan bahwa kedua putranya sedang terlibat peperangan. Menurut sang pembawa kabar, putra sulungnya Raden Sundana telah menyerang kerajaan adiknya sendiri yaitu Raden Tapabaruna. Rupanya Raden Sundana tidak cukup puas dengan keputusan yang diberikan ayahandanya saat dulu, sehingga kemudian hari menyerang kerajaan adiknya dengan niat untuk menguasai. Sang Prabu terkejut mendengar kabar yang disampaikan kepadanya. Beliau pun segera berangkat menuju medan pertempuran. Benar saja apa yang telah disampaikan abdi kerajaan itu. Setelah kedua adik kakak itu menyadari kedatangan ayahandanya, mereka pun segera menarik pasukan masing-masing. Lalu keduanya menghadap ayahandanya. Prabu Rakata marah besar terhadap kedua putranya, terlebih setelah tahu kalau yang menimbulkan masalah awalnya adalah perbuatan Raden Sundana terhadap adiknya. Prabu Rakata tidak mau mendengar alasan apapun walaupun Raden Sundana memberikan banyak alasan. Setelah Prabu Rakata mendamaikan kedua putranya, dan menyuruh mereka untuk berjanji agar tidak saling serang apalagi saling menguasai satu dengan lainnya, beliau pun menjejakkan kakinya ke bumi dengan keras sekali dan melayanglah tubuhnya ke udara dengan membawa gucinya. Kemudian beliau turun di tepi sebuah pantai dan mengisi gucinya penuh dengan air laut. Setelah selesai beliau pun kembali terbang menuju tempat di mana kedua putranya tadi bertempur dengan pasukannya masing-masing. Sesampainya di depan kedua putranya, beliau menyuruh keduanya untuk berdiri di wilayah kekuasaannya masing-masing dan semua pasukannya pun diperintahkan untuk berdiri di belakang rajanya masing-masing. Kemudian Prabu Rakata meminta kedua belah pihak menyaksikan apa yang akan beliau lakukan. Dengan segala ilmu kesaktiannya, maka air laut yang di dalam guci tersebut disiramkannya ke permukaan bumi tepat di tengah kedua putranya yang berdiri berhadapan mengarah ke utara dan selatan. Kemudian gucinya ditaruh di tengah tempat yang disiram dengan air laut tersebut. Terjadilah sebuah keajaiban. Bumi bergetar dengan hebatnya, terus bergetar hingga membentuk sebuah celah jurang yang sangat dalam dan tinggi. Rekahan bumi yang pecah tersebut terus merambat ke arah utara dan selatan hingga bertemunya kedua ujung laut utara dan selatan. Sejak saat itu terbentuklah sebuah selat yang dinamakan Selat Sunda sebagai peringatan atas perbuatan putranya Raden Sundana. Sedangkan guci yang ditinggalkannya kemudian berubah menjadi sebuah gunung yang kemudian hari diberi nama Gunung Rakata atau sekarang disebut Gunung Krakatau. Demikian kisah legenda ini berakhir. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah legenda ini. Jauh dari nalar dan akal karena ini hanyalah sebuah legenda, bisa benar bisa salah. Semoga bermanfaat dan menjadi bijak, tidak serakah seperti Raden Sundana.